Ketika Martin melihat bahwa lelaki tua itu tidak tergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek, saya tahu bahwa Anda berhutang banyak pada Tama di dalam hati Anda. Tetapi saya akan mengatakannya dari lubuk hati saya, Anda tidak bisa terlalu dimanjakan dengan Tama. Dia telah jauh dari keluarga Renza selama bertahun-tahun. Tidak hanya dia tidak bersekolah, tetapi dia juga tidak memiliki aturan dasar dan pendidikan. Dan terakhir kali bibiku cukup baik untuk pergi ke Jakarta untuk membantunya menyelesaikan masalahnya, masalah pernikahan. Tapi bagaimana dia memperlakukannya? Dia menempatkannya di bawah tahanan rumah di sebuah kota kumuh di Jakarta selama tahun baru. Jika kamu ingin dia kembali ke keluarga Renza, kamu harus membuat aturan untuknya." Setelah mengatakan itu, dia memandang Cynthia dan dengan sengaja mendesak, "Bibi, Tama sangat kasar padamu. Dia tidak memperlakukanmu sebagai penatua sama sekali. Apakah menurutmu kita harus menetapkan aturan untuknya?" Ketika Cynthia mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Martin, kamu tidak boleh mengatakan bahwa terakhir kali ke Jakarta. Itu salahku sejak awal. Masalah itu tidak bisa disalahkan pada Tama. Yang harus disalahkan juga milikku. Kegagalan sendiri untuk mempertimbangkan secara menyeluruh." Mata Martin hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Cynthia yang ketakutan dan menghela nafas dalam hatinya. Apakah ini masih bibiku yang begitu arogan dan mendominasi sehingga tidak ada seorang pun di Surabaya yang tahu tentang dia? Di masa lalu, dia akan berjuang untuk hidupnya bahkan jika rambutnya hilang. Tapi setelah menerima pukulan besar dari Tama, kenapa dia tidak punya pikiran untuk membalas dendam? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan pasrah, "Bibi, bukankah menurutmu Tama terlalu berlebihan untukmu pada awalnya? Apakah kamu tidak marah padanya di dalam hatimu?" Cynthia mundur selangkah dan berkata dengan wajah serius, aku tidak, jangan bicara omong kosong." Rahang Martin hampir jatuh, tercengang, menatap Cynthia. Tidak pernah bermimpi bahwa dia ingin menjebaknya dan menyalakan kembali kemarahan di hatinya terhadap Tama dengan metode provokatif. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan langsung memberinya 3 kali penolakan? Martin secara alami cukup tertekan saat ini, dan buru-buru menatap ayahnya, Andre, berharap dia akan maju dan melakukan upaya lain. Namun, Maherenza tidak memberinya kesempatan. Pada saat ini, ekspresi Maherenza sudah menunjukkan ketidaksenangan yang jelas dan berkata dengan dingin, "Martin, Tama adalah adikmu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang dia di hatimu. Kamu harus keluar sebagai saudara dan memperlakukannya dengan baik dan rukun." Setelah mengatakan itu, dia melihat yang lain dan berkata dengan suara tegas, "Hal yang sama berlaku untuk kalian." Martin tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa mengangguk kesal. "Kakek, aku tahu." Maherenza dengan dingin berkata, "Tama akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi kamu harus bergegas dan bersiap-siap dan secara pribadi pergi ke bandara untuk menjemput saudaramu dan menyambut kepulangannya." "Saya?" Martin bertanya dengan wajah terkejut. "Kamu ingin aku menjemputnya di bandara?" "Tentu saja," Maherenza berkata. "Tama mengatakan di telepon bahwa dia akan pergi ke keluarga Gu terlebih dahulu, tetapi dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan sekarang dia akhirnya kembali. Dia secara alami harus datang ke keluarga Renza terlebih dahulu. Ketika dia mendarat, jadi bagaimana dia bisa pergi ke keluarga Gu? Jadi Anda membawa seseorang ke bandara untuk bertemu dan menyapa, kata-kata yang baik, untuk menerimanya di keluarga Renza." Ketika Martin mendengar bahwa dia disuruh menjemput Tama, dia kesal di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Renza. Status cucu tertua sama dengan putra mahkota, dan putra dan cucu lainnya harus menghormati ketika mereka melihat diri mereka sendiri, dan seorang Tama telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Jadi mengapa Martin harus diizinkan untuk menjemputnya? Memikirkan hal ini,
Martin berkata dengan agak enggan, "Kakek, Tama kembali, aku akan mengatur konvoi, biarkan pengurus rumah tangga Leo mengambil konvoi untuk menemuinya, bukankah cukup besar? Tidak perlu bagiku untuk pergi juga kan?" Maherenza berkata dengan tegas, "Kamu hanya bisa menunjukkan ketulusan keluarga Renza jika kamu pergi." Martin mengerutkan kening dan berkata, "Tama adalah putra paman keduaku. Bahkan jika dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dia masih anggota keluarga. Jadi tidak perlu bersikap kasar di antara anggota keluarga." Maherenza berkata dengan serius, "Apa yang kamu tahu? Tama meninggalkan rumah pada usia 8 tahun, dan tidak pernah secara resmi kembali untuk mengakui leluhurnya. Pada akhirnya, dia sekarang memperlakukan kita sebagai orang luar. Jadi kita harus membiarkan dia merasakan ketulusan seluruh keluarga Renza, sehingga dia bisa dengan rela mengakui leluhurnya." Martin tidak mengharapkan Maherenza untuk mementingkan Tama, hatinya bahkan lebih luar biasa kesal, dan dia tidak bisa tidak memfitnah secara diam-diam Tama ini, yang telah pergi selama hampir 20 tahun, dan sekarang tiba-tiba kembali dingin. Apa sebenarnya niatnya? Apakah itu untuk mendapatkan kualifikasi pewaris generasi baru keluarga Renza dengan lelaki tua itu? Dan lelaki tua itu, yang membela Tama di setiap kesempatan, apakah dia ingin Tama tetap berada di keluarga Renza dan memeriksa satu sama lain denganku? Sampah yang telah berkeliaran di luar selama 20 tahun, juga layak memanggilku saudara Martin? Aku tidak tahu mengapa kakek sangat memikirkannya. Apakah itu karena dia memiliki kontrak pernikahan dengan keluargaku? Pada saat ini, meskipun Martin penuh dengan ketidaksenangan dan kemarahan, dia tidak berani menentang keinginan kakeknya secara langsung. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan setuju, berkata, "Oke kakek, kalau begitu aku akan bersiap dan pergi menjemputnya." Maherenza mengangguk lembut, menatap Ariel, putra dari 3 Yuri Renza tertua, dan menginstruksikan, "Ariel, ikutlah juga." Mendengar bahwa lelaki tua itu memintanya untuk menjemput Tama juga, hati Ariel sejuta kali enggan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia enggan, bahkan sepupunya Martin telah berkompromi, jadi bagaimana dia bisa berani terus melawan? Jadi, dia hanya bisa setuju dengan jujur. Pada saat itu, pelayan datang berlari untuk melaporkan, Tuan muda, Putri Sofia ada di sini." Ketika Martin mendengar bahwa Sofia telah tiba, wajahnya yang suram sedikit mereda. Putri Sofia ini adalah tunangan Martin, putri keluarga kerajaan Nordik, Sofia Johnson. Meskipun keluarga Renza dan keluarga Johnson telah mencapai kesepakatan tentang pernikahan, tetapi bagaimanapun juga, keduanya belum resmi bertunangan. Jadi karena alasan etiket dan takut gosip media paparazzi di mana-mana, keluarga Renza tidak mengatur agar Sofia tinggal di villa keluarga Renza. Setelah datang ke Surabaya, Sofia telah menginap di Hotel Sangrila di Surabaya, tetapi dia sering mengunjungi keluarga Renza di siang hari dan terkadang berkeliling Surabaya bersama Martin. Martin sangat menyukai Sofia, bukan hanya karena dia menduduki puncak gelar putri kerajaan Nordik, jadi dia sangat bermartabat, tetapi juga karena Sofia sendiri adalah kecantikan Eropa dengan citra, temperamen, dan sosok yang sangat baik. Pada saat ini, seorang tinggi, mengenakan gaun sopan putih, rambut pirang panjang seperti air terjun di pundak gadis kulit putih telah masuk. Kulitnya lebih putih dari salju, dengan kilau kristal, sepasang mata biru besar, lebih seperti laut yang dalam dan bergerak, hidung tinggi, bibir merah tipis, hanya seperti karya seni yang diukir halus, tidak peduli penampilan atau tubuh. Ini bisa dikatakan langka di dunia. Penampilannya membuat seluruh ruang tamu keluarga Renza tampak lebih cerah dalam sekejap. Sofia 5 tahun lebih muda dari Martin, baru berusia 24 tahun ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.